Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang berbahagia, pada saat ini adalah pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Pengertian secara etimologi, kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti membaca. Kata Qur'anan sebagai bentuk isim masdar yang berarti adalah bacaan. Kemudian dirubah dalam bentuk isim ma'rifat menunjukkan kekhususan dengan diberi al menjadi Al-Quran, sehingga Al-Quran menurut bahasa artinya bacaan atau yang dibaca. Oleh karenanya maka anak-anak harus benar-benar bisa dan mengerti tentang pengertian Al-Quran. Karena apa? Yang namanya Al-Quran adalah setelah dibaca khatam selesai kemudian diulangi lagi, yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Kemudian pengertian Al-Quran menurut beberapa ulama, yang pertama adalah menurut Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarquni, Al-Quran adalah kitab yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tertulis dalam mushaf, disampaikan secara mutawatir, yang membacanya merupakan ibadah. Jadi gampangnya menurut Syekh Muhammad Abdul Azim ini, Al-Quran ini adalah diturunkan dari Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril, diterima oleh Nabi, disampaikan dengan secara mutawatir. Kemudian yang membaca itu adalah merupakan ibadah. Maka kita sebagai siswa-siswi madrasah sanawi harus semangat dalam membaca Al-Quran, karena dalam membaca Al-Quran itu insya Allah akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibarengi dengan belajar ilmu tajwid. Yang kedua adalah menurut Syekh Muhammad As-Sobuni, Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingnya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantara malaikat Jibril, ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Dengan demikian juga anak-anak harus lebih semangat dalam membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah nama-nama lain daripada Al-Quran. Dalam hari ini akan saya sebutkan. Yang pertama adalah Al-Kitab, kemudian At-Tanzil, Al-Furqan, Al-Dzikr, dan Al-Huda. Untuk itu maka kembali ke nama-nama Al-Quran akan saya jelaskan pengertiannya secara rinci. Alkitab secara bahasa artinya adalah kumpulan tulisan atau yang ditulis. Dengan demikian juga nama Al-Quran dengan Alkitab berdasarkan firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Demi kitab Al-Quran yang jelas. Jadi dengan adanya dasarnya surat Al-Dukhan ini, nama Al-Quran bisa dinamakan dengan sebutan Al-Kitab.
Yang kedua adalah at-tanzil. Secara bahasa artinya yang diturunkan. Penamaan Al-Quran dengan ayat at-tanzil berdasarkan firman Allah surat Asy-Syu'ara ayat 192. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Dengan demikian, maka nama daripada Al-Tanzil bisa diambil dalam surat Asy-Syu'ara. Yang selanjutnya adalah Al-Furqan. Secara bahasa adalah artinya pembeda. Penamaan Al-Quran dan Al-Furqan berdasarkan firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya, yaitu Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, yaitu berupa jin dan manusia. Jadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembah Allah itu hanya jin dan manusia. Dengan demikian, nama Al-Furqan dapat dilihat dalam surat Al-Quran ayat 1. Kemudian ad-dzikr, secara bahasa artinya peringatan, dinamakan ad-dzikr berdasarkan firman Allah surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, pasti kami pula yang memeliharanya. Kemudian Al-Huda, secara bahasa artinya petunjuk. Al-Huda termasuk nama lain Al-Quran berdasarkan firman Allah surat At-Taubah ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Dengan demikian, materi yang sudah saya sampaikan, anak-anak bisa memahami, mau belajar, sehingga nantinya menjadi anak yang soleh dan solihah. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.